Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang bacaan hukum ro. Hukum ro itu terbagi dua, ada ro tarkik dan ro tarkim. Maksud saya ya, pertama kita akan belajar tentang ro tarkim. Ro tarkim itu adalah ro yang dibacanya tebal. Pertama, ro dibaca tebal yaitu ketika ro berharakat fathah atau doma. Nah, contohnya adalah ruwaida, lagi alam taro. Oke, yang kedua, ro dibaca tebal ketika ro mati setelah harakat fathah atau doma. Oke, contohnya adalah yarzuqukum al-furqan. Nah, lanjut yang ketiga, ro dibaca tebal yaitu ketika ro mati setelah hamzah wasol. Nah, contohnya adalah irji'i. Kembali lagi, irji'i. Oke. Yang keempat, ro dibaca tebal ketika ro mati setelah kasroh dan sesudahnya ada huruf istiqla yang tidak kasroh. Nah, contohnya adalah mirsoda. Coba lagi, mirsoda. Oke, lanjut. Yang kelima, ro dibaca tebal ketika ro mati karena wakof setelah alif atau wawu sukun. Nah, contohnya adalah syakur, al-ghaffar, al-ghaffar. Nah, oke. Lanjut. Yang keenam, ro dibaca tebal ketika ro mati karena wakof setelah huruf mati yang didahului oleh fathah atau domah. Contohnya adalah wal asr atau wal fajr. Oke ya, itu adalah ro yang dibaca taksim atau tebal. Yang kedua yaitu ro yang dibaca tipis. Pertama, ro dibaca tipis ketika ro itu berharakat kasroh. Contohnya adalah tajri. Oke, itu. Yang kedua yaitu ro dibaca tipis ketika ro sukun sesudah kasroh. Nah, contohnya adalah al-maqabir. Satu kali lagi, al-maqabir. Nah, itu ya. Selanjutnya, ro dibaca tipis ketika ro mati karena wakaf setelahnya ya sukun. Nah, contohnya adalah khabir, khair. Itu ya. Dan yang keempat, ro dibaca tarkik atau tipis ketika ro mati karena wakof setelah huruf mati bukan istiqla didahului oleh kasroh. Nah, contohnya adalah lidhihid. Nah, itu ro yang dibaca tipis ketika ada empat. Yang selanjutnya itu ro ini bisa dibaca taksim, bisa juga dibaca tarkik. Ketika gimana? Yang pertama, ketika ro mati karena kasroh sesudahnya ada huruf istiqla yang berharakat kasroh. Nah, contohnya dalam lafaz firkin. Kalau misalkan mau dibaca tebal berarti firkin. Kalau misalkan mau dibaca tipis, firkin.
Oke ya, sekarang ro bisa dibaca tebal atau tipis dalam lafaz ketika ro mati karena wakaf setelah huruf istiqla yang masih didahului kasroh. Nah, contohnya kalau misalkan mau dibaca tebal, misal, kalau misalkan mau dibaca tipis, misal. Nah, jadi ada perbedaan. Jadi ini bisa dibaca tebal ataupun dibaca tipis. Oke, seperti itu ya mungkin dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.